Nama saya Alifah Ade Isfahani dengan NIM 43040200118. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai asesmen bakat. Yang mana dalam bagian ini saya akan menjelaskan tentang pengertian bakat, faktor-faktor yang mempengaruhi bakat, teori-teori tentang macam-macam bakat, dan instrumen pengukuran bakat. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian bakat. Bakat adalah suatu konsistensi karakteristik yang menunjukkan kapasitas seseorang untuk mengetahui, menguasai pengetahuan khusus dengan latihan. Bakat adalah bawaan, given from God atau pemberian Tuhan, dan bakat adalah sesuatu yang dilatih. Yakin dan percayalah bahwa setiap insan di muka bumi ini telah memiliki bakat berupa anugerah dari Sang Maha Kuasa. Menurut William P. Mitchell, pengertian bakat adalah suatu kapasitas yang ada dalam diri seseorang yang mana dalam melakukan tugas serta melakukannya dipengaruhi oleh latihan yang sudah dijalaninya. Menurut S.C. Utami Munandar, bakat adalah sebuah kemampuan bawaan dari seseorang yang mana sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan lebih lanjut dan dilatih agar dapat mencapai impian yang ingin diwujudkan. Menurut Kartini Kartono, pengertian bakat adalah hal yang mencakup segala faktor yang ada dalam diri individu yang dimiliki sejak awal pertama kehidupannya dan kemudian menumbuhkan perkembangan keahlian, keterampilan, dan kecakapan tertentu. Bakat ini sifatnya laten potensial, sehingga masih bisa tumbuh dan dikembangkan. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi bakat. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi bakat itu ada dua. Yang pertama internal dan yang kedua eksternal. Nah, untuk yang pertama, faktor internal yang meliputi faktor kematangan fisik, kedewasaan biologis. Kematangan juga terjadi dalam segi mental psikologisnya, yang mana artinya bahwa makin orang dapat mencapai kematangan fisik dan mental, maka bakatnya juga akan mengalami perkembangan. Nah, secara faktor eksternal yang meliputi lingkungan dan pengalaman, lingkungan juga baik akan menunjukkan perkembangan bakat-bakat yang ada pada individu yang bersangkutan. Selanjutnya, mengenai teori-teori tentang macam-macam bakat. Nah, pelopor yang menggunakan analisa faktor untuk menganalisis kemampuan umum atau general ability adalah Spearman yang terkenal dengan teori dua faktor, kemudian diikuti Thurston, Guilford, dan Vernon. Teori dua faktor menerangkan bahwa setiap aktivitas mental ditunjukkan oleh faktor spesifik yang berbeda. Semua faktor spesifik itu akan secara bersama membentuk single common factor yang disebut dengan general. Dengan demikian, maka setiap perilaku akan terdiri atas faktor general. Dengan demikian, maka setiap perilaku akan terdiri dari faktor yang berbeda dan faktor yang selalu sama. Thurston terkenal dengan teori primary mental ability. Kemampuan mental primer atau bakat meliputi pemahaman verbal, kelancaran verbal, pemahaman konsep angka, ruang, ingatan asosiasi, kecepatan persepsi, induksi, atau penalaran umum. Nah, Guilford terkenal dengan teori struktural intelektual yang memandang intelijensi terdiri dari 3 dimensi, yaitu operasi, isi, dan produk. Nah, operasi ini meliputi hal-hal yang dilakukan seseorang seperti kognisi, ingatan, divergent production, convergent production, dan evaluasi. Lalu yang bagian isi yaitu materi-materi yang dimiliki seseorang terdiri dari figur, simbol-simbol, kata-kata, tingkah laku atau yang meliputi pula informasi seperti sikap dan kebutuhan. Lalu selanjutnya produk, yaitu proses bagaimana informasi diolah. Produk meliputi unit, kelas, relasi, sistem, transformasi, dan implikasi menurut Anastasi 1988. Nah, berdasarkan teori yang telah saya sampaikan bahwa setiap manusia mempunyai 120 macam kemampuan yang merupakan gabungan dari 3 hal tersebut.
Selanjutnya, instrumen pengukuran bakat. Nah, alat ukur tes bakat ini terdiri dari dua, yang mana terdiri dari kelompok battery test dan kelompok single test. Dan dari kelompok battery test ini terdiri dari beberapa jenis pula. Yang pertama, differential aptitude test atau DAT. Nah, DAT ini merupakan jenis tes bakat yang paling sering digunakan dalam seleksi kerja atau pendidikan. Tes ini pertama kali muncul pada tahun 1947 dan mengalami revisi 6 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1963. Tujuan dari diberikannya tes DAT adalah perancangan bimbingan pendidikan dan pekerjaan, seleksi bidang pekerjaan tertentu, penempatan karyawan, promosi jabatan, dan lain sebagainya. Tes DAT dimaksudkan untuk mengukur bakat individu. Nah, tes DAT dimaksudkan untuk mengukur bakat individu ini. Diharapkan DAT dapat mengungkap aspek bakat, yaitu yang pertama mengenai verbal reasoning, yaitu subtes penalaran yang dimaksudkan untuk mengungkap kemampuan seseorang dalam memahami ide-ide yang diekspresikan secara verbal dan kemampuan berpikir dan menalar dengan kata-kata. Selanjutnya, numerical ability, yaitu subtes kemampuan angka yang dimaksudkan untuk mengungkap kemampuan memahami ide-ide yang diekspresikan dalam angka-angka dan kemampuan berpikir, serta mengadakan penalaran dengan angka-angka. Selanjutnya, abstract reasoning, yaitu subtes penalaran abstrak dengan mengungkap kemampuan seseorang dalam memahami ide-ide yang tidak dinyatakan dengan kata-kata atau angka-angka. Selanjutnya, space relation, yang mana mengungkap kemampuan seseorang dalam membayangkan dan membentuk gambar dari objek-objek yang hanya dilihat dari rencana di atas kertas yang rata, serta bagaimana seseorang dapat berpikir dalam 3 dimensi. Selanjutnya, mechanical reasoning. Melalui subtes ini dapat diungkap bagaimana kemampuan seseorang menangkap prinsip-prinsip umum fisika pada saat seseorang melihat kejadian sehari-hari, serta pemahaman seseorang terhadap hukum-hukum yang mendasari alat-alat, mesin-mesin, dan gerakan-gerakan yang sederhana. Selanjutnya ada clerical speed and accuracy. Subtes ini dimaksudkan untuk mengukur kecepatan dan ketelitian seseorang dalam membandingkan dan memperhatikan daftar tertulis seperti nama-nama atau angka-angka. Subtes ini menuntut kecepatan kerja. Lalu ada language usage, spelling, and grammar. Subtes language usage ini terdiri dari 2 tes prestasi belajar yang singkat untuk mengukur kemampuan-kemampuan penting yang perlu dipertimbangkan oleh seseorang bersama dengan tes bakat lainnya dalam DAT. Nah, tes mengeja dapat mengukur kemampuan seseorang untuk mengeja kata-kata umum dalam bahasa Indonesia ataupun Inggris. Tes tata bahasa dapat mengukur kemampuan seseorang untuk dapat memahami kesalahan-kesalahan tata bahasa, tanda baca, dan penggunaan kata-kata dalam kalimat-kalimat yang mudah. Yang terakhir ada language usage bagian 2. Nah, tes ini dirancang untuk mengukur kemampuan membedakan tata bahasa yang baik dan yang jelek, memahami pemberian tanda baca yang tepat, dan penggunaan kata yang tepat dalam bahasa Inggris. Kemampuan tersebut banyak digunakan dalam bidang jurnalistik dan korespondensi bisnis. Perlu diketahui, tes ini lebih menyerupai tes prestasi jika dibandingkan dengan tes yang lainnya. Nah, berbeda dengan yang DAT, maka yang kedua ini ada General Aptitude Test Battery atau GATB. Nah, GATB ini mulai dikembangkan sejak tahun 1940-an oleh USES dengan tujuan memenuhi berbagai kebutuhan tes dengan tujuan tertentu. Hasil dari tes ini dapat digunakan untuk membantu memahami kelemahan dan bakat seseorang, menentukan jabatan khusus yang cocok, menentukan potensi bakat dalam pelatihan atau pendidikan khusus, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tes kemampuan diferensial atau TKD.
Sebelum tahun 1981, lebih dikenal dengan tes intelijensi umum 1969 atau TINTUM 69. Rangkaian tes ini biasanya digunakan untuk seleksi calon karyawan baru ataupun seleksi penerimaan mahasiswa baru. Nah, penyusunan TKD didasari oleh teori multiple faktor yang dikemukakan oleh Thurston, dan biasanya material tes terdiri dari kunci jawaban, buku soal, lembar jawaban, serta manual. Selanjutnya ada Flanagan Aptitude Classification Test atau FACT. Nah, sesuai dengan namanya, FACT dikembangkan oleh seorang direktur American Institute for Research serta profesor psikologi dari Universitas Pittsburgh yang bernama Jesse Flanagan. Tes ini biasanya digunakan untuk perencanaan program latihan dan prediksi kerja pada konseling pekerjaan, seleksi penempatan posisi pegawai, prediksi keberhasilan kerja, dan lain sebagainya. Tes FACT terdiri dari 14 atau 16 subtes, di mana setiap subtesnya diberikan bergantung pada pekerjaan yang dipilih. Jadi bisa dilihat apakah seseorang memiliki potensi atau tidak dalam bidang tersebut. Selanjutnya Armed Service Vocational Aptitude Battery atau ASVBIB. Tes ASVBIB ini digunakan oleh Dinas Ketentaraan untuk menyaring calon tentara dan menempatkan personil pada berbagai pekerjaan program pelatihan. Yang terakhir ada Scholastic Aptitude Test atau SAT. Nah, tes SAT ini digunakan untuk mengukur kemampuan dan bakat seseorang di bidang akademis. Tes SAT ini juga dapat mencerminkan tingkat kecerdasan intelektual IQ seseorang. Selanjutnya ada kelompok single test. Nah, kelompok single test ini dibagi menjadi berbagai macam jenis. Yang pertama, tes sensori, yang merupakan tes untuk mengungkap kemampuan indera, misalnya tes ketajaman penglihatan dan pendengaran. Yang kedua, tes artistik, yaitu tes yang digunakan untuk mengungkap bakat seni, misalnya tes gambar atau tes musik atau yang lain sebagainya. Terus yang ketiga, tes klerikal, yaitu tes untuk mengukur keakuratan atau ketepatan ketelitian dan kecepatan respon dalam tugas-tugas pekerjaan yang membutuhkan persepsi sederhana. Lalu selanjutnya yang nomor 4 ada tes kreativitas, yaitu tes yang dilakukan untuk mengetahui kreativitasan seseorang. Yang kelima ada tes Kraepelin. Tes ini dibuat dengan maksud untuk mengetahui kecepatan kerja, ketelitian kerja, keajegan kerja, dan ketahanan kerja seseorang. Lalu yang terakhir ada tes motor dexterity, yaitu tes untuk mengetahui ketangkasan atau keterampilan motorik seseorang. Nah, sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.